Oke, kita ya, saya kasih penjelasan buat yang mau beli step down motor listrik. Gak usah panjang lebar, langsung tak jelasin. Jadi ini ada tulisan nih kan, 360 volt sampai 72 volt, sedangkan ini 36 volt sampai 100. Nah, kan di penjelasan Polytron, di motor listrik Polytron Vogue R itu 72 volt, iya kan, betul kan? Pakai ini oke aja bisa, cuman yang harus kalian perhatiin ampere ini. Kemungkinan besar ampere ini tuh peak itu arus besar yang singkat, kayak misal lampu tembak aja, lampu tembak sama bilet itu jika hidup bareng-bareng atau barengan itu buat kasarannya tuh 16 ampere. Nah, kalian tambahin sama klakson, misal klaksonnya 4 ampere bang, oke, jadi totalnya 20 ampere kan. Yang continuous itu terus menerus, tegangan terus menerus, jadi kayak lampu yang terus menerus itu biasanya lampu dan lain-lain lah. Yang paling biasa kan lampu yang terus menerus. Jadi kepake 16 ampere, jadi sisanya kan 4 ampere. Kalian tambahin klakson kan nggak lama-lama ya, 4 ampere. Nah, totalnya kan 20. Nah, 20 ini peak. Tegangan rata-rata bisa nyala terus menerus itu bukan 20 ampere ini, tapi ya 50% sampai 80% lah ya, kira-kira segitu. Bisa 50%, 70% bisa. Itu tegangan rata-rata. Nah, sedangkan ini kan peak. Ini peak, bukan bukan tegangan terus menerus. Jadi kalau kalian ajar 20 ampere terus menerus, ini panas dan akhirnya gosong dalamnya, rusak gitu loh. Yang rusak apanya ntar saya jelasin lagi. Nah, ini 72 volt kan. Nah, sedangkan baterai Vogue R itu bisa sampai 84 volt kalau nggak salah ya, seingat saya segitu, 84 apa 82 gitu, saya lupa. Cuma saya rekomendasikan yang ini, yang 100 volt, 36 volt sampai 100 volt. Kenapa ya, itu tadi 72 volt ini kapasitas maksimal gas dosernya. Nah, sedangkan baterainya Vogue R itu 84. Cuma kan saya kurang tahu baterai LiPo atau apa, tegangannya pokoknya tuh kalau di avometer itu 84, sedangkan ini maksimalnya 72. Meskipun ini bisa, nggak tak rekomendasikan gitu. Kalau pakai ini oke aja, nggak apa-apa, cuma kurang rekomendasi. Nah, saya rekomendasikan ini 18A 100 volt maksimal, tapi dengan catatan ini itu panas, nggak kayak ini kalau nggak salah MOSFET-nya tuh 4 biji, 1 2 1 2. Nah, sedangkan ini 18 ampere cuma 2 gini tok, jadi itu panas. Ntar tak coba bongkar dua-duanya, jelasin lagi. Oke, ini udah kebuka semua. Nah, udah lihat kan perbedaannya, yang 20 ampere segini, yang 18 ampere segini. Oke, paham kan? Ini sun resistor
elko. Ini ada MOSFET. Bentar, ini tak cari. Kok gak ada? Oh, ini IC nya, ini IC apa namanya, IC PWM. Nah, ini IC PWM nya juga ada. Ini autocopper, ini dioda, ini induksi. Nah, kalau misal ampernya lu hajar 20 secara terus menerus konstan nih, nanti antara ini, kalau enggak IC nya ini yang rusak. Ini jarang rusak, tapi yang sering rusak tuh ini sama ini, transistor MOSFET 4 ini. Nah, kalau yang ini sama, yang rusak pasti itu ini kalau enggak tuh ini. Tapi yang 18 ampere ini dari saya jual sampai sekarang itu ada 3 bulan itu belum ada yang rusak, meskipun panas banget. Emang tak akuin yang 18 ampere ini panas banget daripada yang 20 ampere ini. Soalnya pas secara dimensi pun itu jauh lebih kecil, jadi sirkulasi udaranya tuh kurang tuh. Nanti biar adem gimana bang, nanti tak kasih tahu caranya. Kita bahas ini dulu deh. Misal rusak ya, ada salah satu rusak. Kalau mati itu syukur banget. Kalau misal apa namanya, redusernya ini mati atau rusak karena tegangannya terus menerus di 20 ampere atau 18 ampere di 20 ampere ini, itu rusak. Kalau mati itu syukur banget. Nah, kalau misal yang apa namanya, ini rusak tapi gak mati, ada tegangan 7 volt, itu bikin rusak speedometer, terus lampu belakang, lampu depan, itu semua rusak semua. Ada contoh kemarin itu ada 2. Yang satu itu kelebihan voltase juga. Bentar, chipnya saya cari dulu, mana ya. Nah, ini dia. Bentar. Nih, ini dua-duanya tuh rusak. Yang ini kena di kapasitor yang bagian sini. Ini tak copot, mau tak ganti, cuma partnya di sini sulit, jadi tak ganti pun susah gitu, nggak tahu bisa apa enggak. Terus ini juga tak copot karena kebakar juga diodanya. Nah, yang ini itu lebih parah, jadi elko nya tuh lepas, akhirnya ada asap gini kan. Nah, akhirnya biletnya nyerang si mikanya. Jadi mikanya tuh kemarin agak ngeblur putih gitu. 12 voltnya rusak semua, kayak kipas ini rusak semua. Terus speedonya kena, driver kena, lampu belakang kena. Terus apa lagi ya, solenoid biletnya yang buat high beam itu mati tuh. Nah, kalau kalian hajar segitu, kalau ini mati syukur banget. Soalnya kan ini 72 volt nih, ini 12 volt. Nah, 72 volt ini bisa sampai 12 di 12 volt sini. Nah, harusnya kan nggak boleh. Jadi kalau ini rusak itu mati, bersyukur banget ya. Tinggal ganti doang. Kalau sampai over voltage itu wassalam sih. Soalnya kenapa ini gak ada proteksinya, dimanapun saya jumpai ini gak ada proteksinya. Ini cuma penurun tegangan tok, gak ada proteksi short, gak ada proteksi low voltage, gak ada proteksi high voltage, itu gak ada semua. Jadi pure penurun tegangan tok, gak ada proteksinya apa-apa di sini selain sekring.
Nah kalau short itu pakai sekring pun bisa. Nah kalau high voltage proteksi itu belum ada di sini gitu. Jadi nanti kemungkinan saya bikin step down yang udah ada proteksinya. Kalau panas itu gampang, tinggal dikasih kipas kayak gini. Ini kipasnya kenceng banget. Nih, hanya contoh. Nah, kalau misal bang nanti dalamnya berdebu dong, oh ya jelas, namanya juga kipas, itu minusnya itu loh. Kalau misal bang gimana caranya biar tetap dingin tapi nggak pakai kipas, yaitu lo pasang edging di sini. Edge-nya gimana bang, contohnya bang, nanti tak kasih di gambar sini. Nah udah kan, nah itu contohnya biar dingin biar awet. Itu yang paling penting, itu MOSFET sini jangan sampai rusak. Biar rusak gimana ya, jangan terus menerus diajar 20 ampere gitu loh. Kalau kalian ajar terus di 20 ampere itu ini pasti rusak gitu. Jadi nanti PR saya itu mau bikin high voltage proteksi itu, biar kalau misal ada kerusakan di sini itu kadang harus bocor 72 volt ke 12 voltnya. Udah nemuin 4 orang yang kayak gitu saya. Ini udah mati nih, udah mati, cuma belum tak lihat yang rusak yang mana. Nggak mau benerin juga sih, ribet juga benerin ini ya, mending beli baru kan. Ya gitu aja lah pokoknya. Kalau misal beli itu pastiin hitung ampere continue berapa, terus peaknya berapa. Nah, ini kemungkinan 2 biji ini peak ampere, bukan continuous ampere. Continuousnya ya bikin 50% nya lah, dari sini bisa 18 ampere, ya udah kalian ambil 9 ampere atau lebihnya, nanti peaknya kan 18 ampere itu. Misal bilet 2 biji, kalau misal kira-kira ya kalau nggak salah 50 watt itu kira-kira 9 ampere kalau nggak salah, 2 biji bilet metrik Rayton saya pasangnya itu semua. Itu kira-kira kena 9 ampere lebih dikit lah, nggak mau ngitung juga mas. Jadi gitu. Kalau misal tambahannya klakson 2 biji, nah klakson itu ada yang 4 ampere 2 biji, ada yang 8 ampere 2 biji. Jadi hitung-hitung aja. Misal nih buat bilet 10 ampere nih bang, tak tambahin klakson 2 biji, itu aman nggak? Aman sebenarnya, kan itu 18 ampere. Ini 18 ampere nih, gede banget. Aman, soalnya ini kan peak. Nggak mungkin kan lu ngeklakson sampai semenit, lu klakson lu hidupin terus kan nggak mungkin. Jadi paling nggak 2 detik lah, 3 detik lah, itu aman karena peaknya 18 ampere. Itu kalau lu ajar pakai bilet 4 biji, lu pakein 20 ampere ya tolol. Wajib ngeroeng turu kabeh. Lha delok apa dipeng turu kabeh. Ini 20 ampere, ini 18, ada yang 15 itu rusak juga, tapi di rumah nggak di bengkel tuh. Ini nanti PR-nya saya mau bikin high voltage proteksi, biar kalau misal ininya yang tolol mati itu alhamdulillah. Cuma kalau ya minta tadi, kalau 2 voltnya nyamber ya udah rusak semua bilet,
rugi banget kan kalau bilet tuh sampai rusak. Terus speedo itu pun juga mahal, apalagi pokoknya yang berurusan dengan 12 volt kalau ini merusak ya itu jadi rugi banyak, nombok banyak. Oke lah, yang jadi intinya tak rekomendasikan yang ini, pokoknya yang 100 volt. Nah yang 100 volt itu rata-rata mahal, asli mahal daripada yang 36 sampai 72 volt. Ini murah. Misal nih 20 ampere sama 18 ampere itu kan lebih kecil, 18 ampere kan sebenarnya, cuma lebih mahal yang ini itu 80-an di marketplace, di 80-an, sedangkan yang ini itu 75. Meskipun komponennya itu banyak, lebih banyak komponennya daripada ini, bener kan? Ini 18 ampere, ini 20 ampere, udah banyak kan yang 20 ampere kan, tapi mahal yang ini 80.000 karena 100 volt. Nah sedangkan baterai Vogue Air itu sampai 84 kalau nggak salah, seingat saya 84. Jadi ini yang gitu, cari yang 100 volt, jangan yang 72 ampere. Ini nggak apa-apa dipakai, serius nggak apa-apa dipakai, cuma jangan diajar di atas 16 ampere, jangan, meskipun hanya peak 20 ampere jangan. Jadi kalau misal lampu kira-kira 8 ampere nih, terus klaksonnya 8 ampere, ya udah silakan dipakai gitu. Pokoknya jangan lebih dari 16 ampere kalau pakai ini. Ini kurang rekomendasi buat di atas 16 ampere. Oke, sekian, terima